live nggak boleh, aneh deh netizen. Oh, join live. Lu naik Iya, gue join live. Join live siapa? Itu Ratu Nyinyir. Oh, si Elsa. Oh iya, Elsa namanya. Oh, berdebat lu di sana. Enggak, ngobrol aja Bun, biasa Bun, ngobrol-ngobrol biasa. Oh, ya gue mama Elsa udah kenal lama deh. Ada Doktif kan tadi kan. Oh, Netizen ini mudah kali. Mudah kali terprovokasi. Tuh ya guys, dengar tuh. Zanza enggak, ya maksudnya dalam arti kata dia. Gue gini-gini aja dari dulu sampai kapanpun, gini-gini aja. Sebenarnya Zanza itu sama dengan kayak Bunda, orangnya itu maksudnya apa tuh, maksudnya dia konsisten ya, lu bener ya bener, lu salah-salah, walaupun kita lagi ada permasalahan pribadi gitu, maksudnya kita pernah lah disakitin sama tuh si manusia, iya dong, tapi dikala dia bener ya kita benarkan, dikala dia salah ya kita salahkan gitu loh, ngerti nggak sih? Tapi terkadang pandangan para pengikutnya kan kita menyalahkan dia tuh benci, padahal tidak gitu loh. Iya, biasa-biasa aja. Jangan mencintai terlalu, jangan membenci terlalu. Kadang-kadang yang kau terlalu benci itu bukan yang seharusnya kau benci. Malah kan kayak Bunda bilang kan di persidangan itu nggak usah lah teriak-teriak, bener nggak, menghujat jaksa, hakim, bener nggak sih Dek? Iyalah. Sopanlah dalam persidangan, kan begitu. Kalau kita benci, maksudnya kalau kita kita jeblosin aja sekalian, malah kita kan nasehatin, bener gak sih? Gitu loh. Kita kan pengalaman mengikuti persidangan, gitu loh. Kita berbagi pengalaman. Nah kalau yang ini kan kagak paham, ya kan? Nggak usah jadi norak juga kalau kesana. Gini loh, kayak tadi gue bahas, tapi gue cepet banget disuspend di ini. Kenapa? Gini gue bilang, tandain aja orang yang memang benar-benar pendukung Dokter Reja ataupun Nikita Mirzani itu pasti nggak akan buat huru-hara. Kenapa? Karena mereka tidak akan mempersulit proses hukum ini gitu. Jadi kalau ada yang kayaknya gimana memperkeruh suasana, itu patut dicurigai pendukung apa bukan, gitu aja. Iya, takutnya ular kepala dua, ngerti nggak lo? Depan baik, ada busuk, ya kan? Karena kan selama ini juga memang banyaknya kan, ya jujur aja, kalau gue lihat kan banyak yang pansos, ya kan? Iyalah. Lu di ininya judulnya masalah NM, tapi lu sambil jualan, ya kan? Jadi nggak fokus dengan apa yang lu bikin judul gitu, ngerti nggak? Dan belum tentu juga si Nick Mir suka kan gitu. Makanya sekarang gini loh, kita masuk ke roomnya dia, kadang lihat dari judul dia, ya kan gitu loh. Tapi begitu masuk beda urusannya, dia jualan. Itu apa namanya? Berarti kan dia mencatut namanya si NM untuk kepentingan pribadi. Ini pendapat lo ya, bener gak Dek? Gitu loh. Dengan mencantumkan namanya NM biar rame. Iyalah, memanfaatkan. Kalau NM keluar belum tentu juga ditengok orang itu. Nah, ya kan? Ya mau siapapun itulah. Kecuali pendukungnya yang benar-benar ya. Gitu. Kan begitu. Ini judul masalah NM, tapi begitu masuk beda lagi, dia jualan. Itu berarti dia ada udang di balik bakwan dengan mencatut namanya NM untuk kepentingan pribadi dia mencari cuan. Itu namanya kan nggak benar kalau menurut Bunda. Kan begitu dong. Betul. Nah, apa ini? Nah, benar, orang-orang itu hanya pansos aja dengan kasus Nick Mir. Tahu-taunya jual ini itu nyari follow. Iya, seperti itu gitu loh. Banyaknya jadi tadi di sana aja mereka nanya kan, lu nanti datang nggak? Ya datang gitu, tapi gue datangnya sama Kak Fit karena kan memang gue kenal sama Kak Fit. Ya kan? Udah. Nah itulah dibilang orang ini tadi, apa sih nggak ada kubu-kubuan? Ini nggak ada kubu-kubuan. Apa sih kubu-kubuan? Nah, lu mau datang kapan maksudnya? Mau datang ke persidangan? Sidang nanti tanggal 24. Lihat situasi sih Bun, lihat situasi. Kalau bisa gue datang, kalau enggak ya udah gitu. Kalau gue mah pas persidangan tuh molor mulu deh, bangun-bangun udah jam 4, jam 5. Ya gue juga nggak ada yang wah gue ini pasti datang, nggak juga. Ya kalau lihat aja mood gue, kalau gue mood gue datang, kalau enggak gitu loh. Takut ya katanya, itulah kadang begini-begini nih. Takut apa? Ada-ada aja. Apa itu? Takut itu kalau orang nggak mau diolok-olok tuh bukan karena dia takut, ngaco. Iya, lagian kalau pendapat Bunda ya. Nick Mir aja udah sekalem itu loh.
Ini yang masih rusuh-rusuh ini dicurigai nih, bener? Iya kan Bunda bilang ya, gue lihat persidangan terakhir ngeliat nada suara udah mulai merendah. Iya ke JPU aja dia juga nggak ngomong yang aneh-aneh loh. Kan malah terima kasih buat Hakim dan Ibu Jaksa itu udah bagus tuh. Kalau iya, ini pendukungnya jangan memperkeruh suasana ya. Sebenarnya kalau gue bilang pendukung kadang-kadang bukan pendukung juga, jadi bingung juga nyebutnya apa. Ya pansos doang, pengen huru hara, pengen ngetop, ngerti nggak sih dengan dia live. Penonton banyak apalagi sih itu loh. Gue bisa nandain loh Bun pendukung asli dengan yang bukan. Gue bisa nandainnya. Ya. Iya makanya kan seperti itu. Jadi aduh kasihan kadang, maksudnya gini loh. Ya kan Bunda bilang banyak orang-orang di kasusnya NM ini mencari kepentingan pribadi gitu dengan mengatasnamakan dia membela NM, padahal itu nggak pure 100%, ada kepentingan pribadi dia gitu loh. Seperti itu dengan cara-cara ya gitulah, ya kan? Tadi dikatain sama Doktif biarin aja dia ngomong juga nggak apa-apa. Yang penting kan gini, dari situ kan terlihat siapa yang lebih beretika, bermoral. Gini loh, dalam sebuah diskusi kita udah sepakat nih nggak saling gini saling gitu, tapi kalau masih ada yang begitu ya berarti dia nggak sama levelnya gitu aja. Ini bukan perkara level profesi atau apapun itu ya, tapi level dari audiens diskusi gitu. Nanti kita lihat lah siapa ya. Nanti kan pembuktian ini kan siapapun bisa jadi tersangka kok, nggak harus Nikita Mirzani aja. Siapapun bisa jadi tersangka atau siapapun bisa tidak jadi tersangka kan gitu, namanya hukum, nggak ada yang tahu sebelum pembuktian. Lagian tuh lihat kakak kandungnya pribadi aja ya, kakak kandungnya pribadi aja datang ke persidangan itu diam 1000 bahasa, nggak ada komentar, nggak ada apa. Kan ya begitu. Itulah namanya pendukung yang benar Bun ya, makanya langsung kelihatan. Ini yang bukan siapa-siapanya, seakan-akan mewakili jadi jubir, ngerti nggak? Tahu. Cace itu kan memperkeruh keadaan. Kalau lu omongan lu bener, kalau enggak kan timbulnya apa? Fitnah. Iya. Silent aja sih, lu hadir aja, gitu loh. Ini mah memang sengaja. Oh, cari mana nih wartawan biar gue diwawancara, ya kan? Lu juru bicaranya keluarganya atau bagaimana? Ya kan kalau bukan wewenang lu untuk bicara, ya jangan gitu loh, ngerti nggak sih? Nanti kalau iya lu yang diomong itu bener. Kalau enggak memperkeruh keadaan kan begitu. Iyalah, yang harusnya Nikita Mirzani dengan sikapnya yang lebih baik lagi, yang maksudnya bukan lebih baik lagi, lebih kalem ya, harusnya dapat sanjungan karena orang-orang kayak gitu jadi orang maki dia justru. Iya, ya gitu. Kan? Sebenarnya seringkali itu yang ngebuat kita emosi sama Nikmir itu bukan Nikmirnya. Iya. Ini yang ngaku-ngaku pendukung. Itu dia. Begitulah kira-kiranya. Jadi nggak usah heran kalau ketika gue hadir ataupun gue nggak hadir di persidangan. Dulu aja kasus Serang gue hadir. Masa hari ini gue hadir aneh nggak aneh juga sih. Datang nggak datang ya nggak, selama itu tidak mengganggu proses hukum, tidak membuat rusuh pada saat persidangan, tidak membuat onar ke siapapun ya. Sorry. Kita ini diatur ini loh, di bawah naungan pasal undang-undang aturan. Jangan kalian membuli, itu tuh kayak orang gila, tahu nggak? Kayak orang gila, betul, nggak jelas, sumpah. Ya intinya kan kita ke persidangan itu kan hanya ingin mengikuti proses, ya kan? Proses jalannya persidangan, kan begitu, dan itu pengadilan, bukannya konser musik atau segala macem gitu loh, ya kan? Sopan-sopan lah dalam persidangan, baik-baik, nggak usah teriak-teriak apa segala macem, udah kayak di hutan aja, ya kan? Kan begitu. Toh kan Bunda bilang kalau memang junjungan lu itu bener, ya kan, pasti akan dibebaskan. Tapi bila mana terbukti bersalah, ya lu nggak usah ngamuk-ngamuk. Namanya persidangan, menentukan lu bener atau tidak, bukan maunya lu. Walaupun junjungan lu salah harus tetap dibenarkan. Ya buat apa bersidang, bener nggak? Kalau apa yang lu mau harus, kan nggak bisa begitu juga. Kita pun sebagai, ya sorry kata, anggaplah kita ini di dalam kubunya RG,
Kalau suatu hari di dalam persidangan si RG itu misalkan amit-amit ya begini ya kita harus ikhlas. Memang prosesnya seperti itu kan begitu. Ini kan kenapa kalau dia nggak salah ngasih uang dan lain sebagainya, ini kan di dalam persidangan. Kalau memang RG terbukti misalkan barang skincare itu bermasalah atau segala macam, ya nanti juga kan ada konsekuensinya, benar nggak deh? Yeah. Kan? Jadi bukan hanya NM atau RG aja, ya kita lihat aja persidangannya seperti apa. Iya, biarkanlah mereka itu membuktikan nanti sesuai dengan bukti yang dijadikan barang bukti di sana. Percakapan, rekaman, kayak gitu. Apakah dua-duanya bersalah? Benar nggak deh? Iyalah, kan kita nggak tahu. Nanti hakim apakah cuma sepihak yang salah? Kan begitu. Kita pun tidak menutup kemungkinan segalanya bisa terjadi. Jangan berpikir, wah hanya NM doang nih nanti gini-gini. Walaupun di sana salah tapi enggak gitu juga. Kan begitu dong. Iya, betul. Nah, biarkan kebenaran yang terkuak. Iya, makanya ya kita lihat aja, kalian kan pengen RG tuh kalau overclaim atau misalkan barangnya gini-gini, ya lihat aja kita ke depan gitu loh. Iyalah. Apa dua-duanya bersalah atau memang hanya pihak NM yang bersalah, ya kita lihat aja. Ya kita lihat juga, siapa tahu memang Doktif juga bisa on the way tersangka, kan bisa-bisa saja. Gitu loh. Bisa banget. Bisa banget. Ya kan, jangan dengerin ya, nggak usah mereka penonton juga bisa aja itu terseret akhirnya menjadi tersangka karena huru hara. Oh bisa. Ya kan? Jangan dikira penonton lainnya nggak bisa jadi pembulian, terus pelaku huru hara itu bisa kena. Nah, kan begitu dong. Jangan dikira penonton itu nggak bisa jadi tersangka, bisa. Ya, kalau lu terus-terusan mulut lu nggak bisa jaga ya, menzolimi, menghakimi, memfitnah hakim dan jaksa, lu kira nggak bisa diseret, ya, gitu loh. Jadi jangan sok merasa kalian itu ini lagi ngeri kali, nggak kayak dulu ya, semua diampuni. Hari ini semua nggak diampuni loh, bahaya loh. Nggak usah andal-andalin gue punya backingan nih pasti gue diselamatin. Selamatin aja diri sendiri. Kalau bisa nggak menggunakan backingan, kenapa harus menggunakannya, ya nggak Bun? Kan begitu. Iyalah. Gak usah anggar-anggar lah kalau hari ini. Bukan negara punya kita ini. Emberan, ya. Bukan kita yang ngatur negeri ini. Siapa yang harus selamat, siapa yang tidak selamat, nggak ada. Tumben Zanja mulutnya waras katanya. Mulut kita gak pernah waras, tau gak ya? Gue gak mau ngomong-ngomong aneh-aneh, soalnya gue disuspend terus, males gue Bun. Masa? Ini udah akun yang ke-7, gue gak mau hilang lagi, males. Lu ke-7 mending, gue udah ke-12 kan gue bilang. Ini aja gue akun ada 3. Yang satu masa dia ada bacaan begini nih. Akun Anda terdeteksi mengikuti profil orang lain apa-apalah. Apa lagi nih? Oh, karena banyak ini kali yang posting-posting video-video. Bisa jadi Bun. Akun kali deh, banyak akun. Jadi iya, akun. Kayak kan ini DJ Indah, satu lagi Shop Indah apa kayak gitu-gitu. Semoga Topeng jadi tersangka, amin jika memang terbukti. Oh, lu tadi jadi habis komal-komalan sama si Elsa sama si Dokpeng kapan? Iya, gue masuk, terus naik gue ngomong biasa-biasa aja. Terus gue nanya-nanya beberapa pertanyaannya wajar-wajar aja lah nanya, ya kan? Gitu. Banyak-banyak ibadah dan sedekah. Emangnya kalau mau ibadah dan sedekah mau lapor sama lo, Hilda? Semoga dokter kok jadi ibadah, Nyet? Apa urusannya ibadah, gue? Urus hidup kalian. Udah pasti. Ya terus emangnya hidup gue. Lagian itu poin plusnya adalah ketika gue berani muncul di publik, kalian nggak perlu lagi menerka-nerka muka asli gue kayak apa, kayak nyemot kayak. Ya kan? Ya kan Bun? Wah. Iyalah, apa sih? Kita nggak beda jauh sama yang di sini, udah gitu aja. Bun undang Miss Gosip katanya. Lihat Jajabella kayak apa itu? Kayak orang OD. Overdosis gitu.
Emang Ode apa Sakau maksud lo? Kalau Sakau masih mungkin, nih Ode anjir. Netizen kalau udah benci kita, udah paling sedap udah menghujat orang itu. Kayak mana Ode? Nggak make kok Ode. Ode apa? Odol. Mending lu mau dikatain Ode deh. Kalau gue mau, nenek kapan lu mati? Astaga. Ode metong. Gue dikatain kapan mati udah dari 2 tahun yang lalu tuh kayak begitu ya kan? Udah kenyang gue. Apa itu dokter itu agak pernah benci bunda? Aku nggak pernah benci bunda dan makasih. Ya lagian kalian benci sama gue urusannya apa ya kan? Emang gue minta makan sama kalian. Sidangnya tanggal 24 guys. Besok ada kabar ceria bun. Ceria apa? Jangan terpengaruh sama Doktif. Oh nggak bisa Doktif mempengaruhi gue. Gue nggak kenal sama Doktif. Gue masih lebih milih Nikita Mirjani loh. Kalau dibandingin begitu, gue masih kenapa? Karena gue pernah berjumpa, ya. Jadi sedikit banyaknya ada plus minusnya yang gue mengetahui gitu. Kalau Doktif gue nggak kenal sama sekali. Dan ketika dia berusaha memperkenalkan dirinya pun percuma karena di sosial media itu nggak ada yang real, ya. Semuanya itu nggak bisa kita patokkan. Ini pasti benar. Ini nggak bisa. Gue juga nggak mau yang gitu-gitu banget lah, biasa-biasa aja. Apalagi Doktif, gue kan nggak kenal sama dia. Gitu guys. Hujat percuma, iyalah kalian ngapain hujat kita, ya kan? Iyalah, ngapain? Orang ini aneh, yang kasus ini terjadi itu nggak ada sangkut pautnya dengan kami. Kami itu hanya meramaikan suasana aja, bukan jadi kami yang terlibat di dalam yang wah nggak ada itu. Dek, ini bunda banyak kerjaan loh dek, kita turun dulu ya. Oh ya udah bun. Makasih ya dek. Makasih udah mampir di rumah bunda. Banyak netizen bunda ajak Janja dong, Komal. Gue bilang dia lagi sibuk. Kan enak kalau ya udah gue live di tempat gue deh kerja bun. Bunda sama Janja seru katanya. Ntar bunda ngurusin selesai kerjaan dulu ya. Ntar kalau bunda kalau sempat naik ya. Makasih ya dek. Dadah.